Kalian lebih pilih McD atau KFC? Kalau disuruh pilih sih agak bingung ya. McD punya menu yang beragam, tapi harganya lebih mahal. KFC harganya lebih murah, cuman menunya itu-itu aja. Kalau bahas ayam ya, mendingan KFC nggak sih? Karena mereka sendiri yang klaim kalau mereka tuh jagonya ayam. Tapi, inget nggak sih sama berita bertahun-tahun lalu yang bilang kalau KFC tuh ayamnya pakai ayam suntik? Dari berita yang kesebar kayak gitu, konsumen bakal resah banget pastinya. Walaupun akhirnya terbukti kalau berita tersebut salah. Mereka yang biasanya makan KFC dengan santai, tiba-tiba jadi mikir berkali-kali buat beli ayam KFC setelah berita tersebut tersebar. Kalau kejadian kayak gini, sangat mungkin juga dong kalau KFC jadi kehilangan pelanggannya. Padahal, pelanggan kan merupakan salah satu aset penting perusahaan. Nah, kalau kamu nggak mau kehilangan pelanggan karena berita-berita yang belum tentu benar kayak gitu, video ini cocok banget buat kamu. Yuk, langsung aja kita mulai ke videonya. Siapa di sini yang pede kalau bisnisnya bisa tetap jalan walaupun nggak ada konsumen? Kayaknya semua bisnis harus ada konsumennya nggak sih? Walaupun itu bisnis kecil atau bisnis yang udah gede banget sekalipun. Nah, cara dapetin banyak pelanggan itu perlu banget yang namanya marketing. Karena tujuan utama dari marketing kan emang buat naikin revenue atau penjualan dari suatu brand. Ada apa aja sih teknik marketingnya? Banyak banget teknik marketing yang bisa kamu pakai buat promosiin bisnis kamu. Ada traditional marketing, di mana kamu bisa promosiin bisnis kamu di billboard, flyer, atau media cetak lain yang banyak orang ngeliat. Ada juga digital marketing, di mana kamu bisa promosiin lewat YouTube, lewat Instagram, TikTok, atau sosmed-sosmed lain juga. Atau ada juga metode hard selling, di mana kamu bisa langsung tawarin produk kamu secara direct ke pelanggan yang kamu temuin. Contohnya, kayak yang suka kamu lihat di mall-mall gitu. Selain 3 teknik yang tadi disebut, masih banyak banget juga teknik-teknik lainnya. Tapi coba kamu bayangin, kalau misalnya pelanggan yang udah banyak kamu dapetin dari marketing yang sebelumnya kamu gencar-gencarin, malah pergi. Karena suatu saat ada berita yang belum pasti kebenarannya, dan mereka malah jadi ada trust issue sama brand kamu. Karena dalam bisnis, selain perlu jumlah konsumen yang banyak, perlu juga buat ngebangun trust sama konsumen-konsumen kamu. Kamu juga harus bisa buktiin ke konsumen kamu kalau produk kamu tuh bukan cuma punya tampilan yang bagus, rasa yang enak, tapi kualitasnya juga terjamin. Terus gimana sih caranya supaya kasih tahu konsumen kalau kualitas produk kita tuh terjamin? Nah, ada satu teknik marketing yang bisa jembatanin kamu sama masalah ini, namanya storytelling marketing. Storytelling marketing ini adalah salah satu teknik pemasaran yang pembawaannya menggunakan cerita. Contohnya, ada satu iklan Nike yang dia tuh ceritain tentang keterbatasan orang. Entah itu orang yang difabel atau orang yang waktu itu gagal saat dia ngelakuin trik skateboard dan lain-lain gitu. Tapi di akhir ceritanya, dia tuh ngasih pesan kalau ternyata keterbatasan itu tuh bukan jadi penghalang kamu buat achieve sesuatu yang lebih besar. Dari cerita itu, Nike itu seolah-olah bilang kalau kamu bisa gapai mimpi yang lebih besar dan keterbatasan yang kamu punya kalau kamu bareng Nike. Iklan itu benar-benar full sama cerita. Nike nggak nyuruh kamu buat beli produknya, tapi dia kasih pesan yang kayak tadi. Nah, sekarang kalau kamu punya bisnis ayam goreng kayak KFC dan mau buat dapetin kepercayaan konsumen kamu, bisa juga pakai cara ini. Kamu bisa bikin iklan yang isinya nyeritain tentang perjalanan hidup ayam kamu. Dari pertama ayam yang menetas, terus gimana dia dirawat di peternakan, apa aja yang dia makan, perawatan apa aja yang si ayam terima, proses distribusinya, sampai terakhirnya diolah dan disajikan ke konsumen. Tujuan dibikin kayak gitu tuh supaya konsumen-konsumen kamu tahu ayam kamu tuh datangnya dari mana. Mereka juga seolah-olah jadi ngerasa dekat sama brand kamu karena dengan iklan tadi kamu nunjukin kalau kamu tuh terbuka sama konsumen dan ada transparansi antara kamu dan konsumen kamu. Dan akhirnya konsumen kamu juga bisa yakin kalau ternyata ayam kamu tuh emang kesehatannya sangat diperhatikan dan pastinya sangat sehat untuk dikonsumsi. Jadi ada beberapa tips yang bisa kamu lakuin supaya kamu bisa jadi pencerita yang baik. Pertama, kamu bisa bikin cerita itu jadi lebih personal. Personal di sini tuh contohnya kayak gini. Audiens kamu bakal lebih tertarik tentang cerita pribadi kamu, di mana kamu sembuh dari penyakit penurunan nafsu makan karena waktu itu kamu makan ayam goreng, daripada tentang gimana cara kamu dan tim kamu ngeriset bumbu ayam goreng yang benar tuh kayak apa sih. Yang kedua, kamu juga harus catat poin-poin penting kamu sebelum kamu mulai bercerita. Jangan sampai waktu kamu udah mulai cerita di storytelling marketing itu, pesan-pesan pentingnya malah kelewat. Ketiga, kamu juga harus tahu target audiensnya. Kamu harus tahu kenapa audiens kamu tuh ngasih perhatiannya mereka buat dengerin cerita yang kamu mau sampein itu. Ketika kamu punya produk ayam goreng vegan, kamu harus targetin buat orang-orang yang emang vegan, karena lebih besar kemungkinan mereka buat kasih perhatian ke cerita yang kamu sampein daripada ke orang-orang yang bukan vegan. Selanjutnya, kamu juga bisa kasih kejutan-kejutan kecil supaya cerita kamu jadi lebih menarik dan yang nonton jadi lebih ingat sama cerita itu. Kejutan kecil di sini tuh contohnya kayak plot twist, atau misalnya kamu juga bisa kasih kayak sesuatu yang mind blown di dalam cerita kamu itu. Nah, yang terakhir, kamu juga harus keluar dari zona nyaman kamu. Kalau kamu udah terlalu nyaman buat bikin storytelling marketing dari point of view-nya konsumen, kamu bisa ganti point of view-nya, misalnya dari point of view perusahaan, atau misalnya juga bisa jadi dari point of view kompetitor kamu. Nah, jadi perlu diingat lagi nih, selain jumlah konsumen, kepercayaan konsumen juga nggak kalah penting loh. Salah satu caranya bisa pakai storytelling marketing tadi. Gimana? Tertarik nggak buat coba pakai storytelling marketing ini buat promosiin bisnis kamu? Kalau kamu suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. See you!